نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jemaah, kita masih diberi nikmat oleh Allah. Subuh hari ini kita dapat menjalankan kegiatan salat subuh berjamaah. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita dan istiqomah kita terus bisa menjalankan kegiatan salat subuh berjamaah dan salat-salat lainnya. 5 waktu juga dapat berjamaah. Salawat dan salam yang senantiasa diucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim ulama yang kami muliakan, Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, subuh hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang salat khusyuk. Jadi nanti kajian soal khusyuk ini mungkin tidak cukup 1 bulan, 2 bulan, mungkin setahun. Jadi bukan segampang membalikkan telapak tangan sholat khusyuk. Kalau memang sholat sudah khusyuk, alhamdulillah. Kebanyakan, mohon maaf, kita ini baru tahap belajar. Saya juga masih tahap belajar dan terus belajar sampai mati, dan belajar terus. Jangan dikira orang belajar itu sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, selesai. Gak cukup rupanya. Buktinya apa Bapak Ibu sekalian? Waktu kita mau, ya sudah masuk ya, pertama mau mati saja, itu sudah terakhir belajar. Itu mau mati, sudah akhir-akhir kali itu masih belajar. Kita masih diajarkan. Siapa yang mengajarkan? Orang sekeliling kita. Ketika nafas sudah mau lepas dari diri kita, itu masih diajarkan. Fulan, bacalah la ilaha illallah. Itu diajarkan. Berarti kita masih perlu orang untuk mengajar kita. Enggak segampang itu Bapak Ibu sekalian mengucap la ilaha illallah. Karena hadis Nabi menjelaskan bahwa barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan hatinya ikhlas, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Lah kita ini ingin melepaskan antara ruh dan jasad, itu lepas dengan kalimat la ilaha illallah. Itu sebetulnya itu belajar terakhir kita. Kenapa? Karena nafas sudah tak lama lagi selesai. Habis itu hati sudah urusan nafas kita. Itu yang disebut dengan mati. Terpisahnya antara ruh dan jasad. Mati kata orang mulia. Setelah itu Bapak sekalian, tidak cukup juga, masih mau belajar juga. Makanya kita menggunakan istilah talqin. Waktu sudah ditimbun dengan tanah, kita masih duduk lagi di situ berdoa lagi. Itu ada kalimatnya talqin. Walaupun ini ikhtilaful ulama, ada perbedaan pendapat para ulama. Ketika mau ditalqinkan itu, kita juga pasti diajarkan. Fulan, nanti akan datang dua malaikat kepadamu, dia akan bertanya kepada engkau. Ini kalau ujian, ini sudah dikasih tahu dulu. Jawabannya apa, pertanyaannya apa, pertanyaan itu pasti, dan jawabannya juga pasti. Nanti akan ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, terus ditanya seperti itu. Kata bapak-bapak itu gampang itu, menjawab begitu aja tak bisa. Coba kita tanya sekarang, man rabbuka, pasti kita gampang jawabnya. Allah, lagi hidup gampang. Udah mati nanti baru kita merasakan, ya Allah, ternyata enggak gampang.
semut. Rasa saya semut tidak segampang itu mau mengumpulkan tulang-tulang kita yang besar kayak begini, mau dikumpulkan jadi satu, itu tidak mudah. Tapi kenyataannya ada kadang-kadang itu tulang belulang kumpul di kepala. Ada yang di tengah, ada yang di kaki. Jadi dia menumpuk. Yang kepala, yang tengah, yang kaki kumpul dari satu. Pertanyaannya itu siapa yang mengumpulkan itu? Rajin kali dia. Orang kita dalam kumpulan yang takut yang bukan mati. Kalau perlu lari tidak apa. Kalau bawa motor itu kecepatan 40 jadi 100 biasanya. Kenapa takut ada yang numpang belakang kita? Tengok sana, tengok sini, ada rupanya di belakang kita yang baju putih juga lihat. Itu biasanya keyakinan kita. Orang kalau dalam yang kecepatannya lambat biasanya. Gak tahu kenapa perasaannya itu gimana gitu katanya. Takut ada yang numpang katanya. Padahal gak ada yang numpang. Ya cuma numpang gak nampak sebetulnya. Kan perasaannya berat tadi gitu. Itu tanda-tanda ada yang numpang di belakang. Ya makanya baca aja Quran, baca aja ayat kursi. Insya Allah enggak. Ingat nanti kalau kita, insya Allah ya. Nah oleh sebab itu penting bagi kita untuk belajar dan terus belajar. Makanya nggak cukup mungkin sekali dua kali, mungkin lama kali atau bertahun-tahun sampai kita mengerti. Inilah alasannya kenapa kita harus thalabul ilmi, terus belajar untuk ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Itu tujuannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang salat khusyuk, mari sama-sama kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah, istighfar, salawat dan bersyahadat. Baru kita membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu baru kita kajian, baru kita akan menjawab kalau ada, kalau tidak ada tutup dengan selamat alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Biridillah bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ridwanina khususan sultan yang syahda qadir al-jalali radhiyallahu anhu wa ila man ajadari khususan ala hadhihi ala kulli salihah yadi syamila ya khayrat dunya wal akhirah wa ila radina bi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya khusyuk di dalam salat. Disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan juga salat. Wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya
yang dimasukkan di situ sabar dan sholat itu lakabiratun, sungguh sangat berat. Sabar sholat itu sungguh kata Allah sangat berat. Tidak gampang, tidak mudah. Mengucapnya gampang, Pak. Sabar, sholat, gampang mengucapnya. Tapi kalau sudah ada musibah, orang lain kena musibah, kita masih bilang sabar ya. Orang lain, coba kita yang dapat musibah, sabar, sabar, enak aja ngomong sabar. Saya sudah sabar dari dulu gitu. Begitu Pak, gak gampang ternyata sabar. Ketika musibah itu kena kepada kita, disuruh sabar, itu tidak mudah. Begitu juga ada sholat. Sholat, kita banyak orang sholat kan baik itu. Tapi ada yang ala sholat aja, gampang itu. Ternyata tidak mudah sholat itu Bapak Ibu sekalian. Maka ketika disebutkan oleh Allah, lakabiratun, sungguh sangat berat, illa kecuali ala khashiin, atas orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu, sabar itu tidak akan berat jikalau kita khusyuk. Makanya kalau khusyuk ini kita ingin kaji, kita ingin perdalam lagi khusyuk. Makna khusyuk, apa sih arti khusyuk itu? Mungkin bapak-bapak di sini sudah paham lah. Ibu-ibu tahu kan khusyuk? Bu, kita ngobrol-ngobrol aja. Ibu tahu kan khusyuk, tahu kan? Paham khusyuk kan? Khusyuk paham. Rusuk juga paham kan? Khusyuk dengan khusyuk telah berbeda. Hampir-hampir sama. Khusyuk Pak. Apa itu khusyuk? Ada yang bilang khusyuk itu Ustaz, itu kalau dia sholat itu enggak kedengaran apa-apa. Pandangnya itu enggak pandang apa-apa. Pejam mata, batu khusyuk. Bapak-bapak kalau ingin khusyuk pejam mata. Tidak dianjurkan bapak-bapak ibu-ibu waktu sholat khusyuk kita jangan pejam mata, enggak dianjurkan. Khawatirnya kita pejam mata tertidur. Khusyuk kali kata kawan kita sebelah di khusyuk betul kawan kita. Orang sudah pulang dia belum pulang. Kehusukan itu. Orang dah pulang assalamualaikum tahu berkemana-mana. Dia lagi khusyuk tak sujudnya panjang kali. Panjang alhamdulillah. Boleh Pak berdoa panjang ketika sujud yang terakhir. Boleh, silakan. Tapi hati-hati dan kepanjangan, nanti orang dah salah dan pulang kita masih sujud juga. Kenapa sebab begitu? Sepanjang-panjangnya kita sujud, jangan sampai melewati batas. Apa batasnya? Sebelum imam salam. Nah, kenapa kita perlu tahiyat? Kita diikut imam. Makanya kalau mau panjang salat sendirian, ketika bersari, Bapak Ibu salat sendirian, mau baca doa panjang sepanjang-panjangnya silakan. Karena tidak ada urusan dengan imam. Tapi kalau ikut imam, maaf Bapak Ibu, kita kadang-kadang ingin khusyuk ikut imam ini agak susah. Susah banget. Kenapa saya bilang susah? Kita ingin berlama-lama dalam sholat, tapi imamnya cepat. Gimana kira-kira? Ya uber-uberan lah. Oh cepat pun nggak cepat lah, kata kan gitu. Ya kalau imamnya cepat, masa kita mau lambat sekali? Kita tidak boleh lambat-lambat sampai rukun 2 rukun. Ketika imam rukuk, kita ikut rukuk. Ketika imam i'tidal, kita masih belum imam. Berarti kan masih ada jeda sedikit. Kita masih khusyuk tadi. Subhanallah wa bihamdihi wa bihamdihi. Imam lagi Allah mau sujud, baru kita bisa bangkit. Itu pun tidak boleh terlalu lama. Makanya kalau ingin lama-lama sholat sendirian. Tapi kadang-kadang kita ini beda, Bapak sekalian. Lagi sholat ramai-ramai, kepinginnya khusyuk. Mau lama-lama, imam cepat kita lama. Ya kita tidak bareng, habis kita. Pas sholat sendirian, lebih cepat lagi gitu. Rupanya mainnya speed, ya lebih cepat. Motor biasanya 40
Kalau sendirian gitu ya, kalau bareng-bareng itu kan ada rapat-rapat badannya. Tapi kalau sendirian lebih cepat badannya. Ternyata sholat juga begitu. Kita ini kadang-kadang sholat berjamaah agak lama maunya ini. Sekali sendirian, masya Allah. Kadang-kadang melemah dan saya kita sholat sunat nih kadang-kadang. Kita berdoa Allah baru satu rakaat tidak salah. Alhamdulillah. Berarti kecepatannya lebih cepat daripada kita. Nah, oleh sebab itu khusyuk ini adalah perkara yang sangat penting. Maka dijawab oleh Allah, apa itu khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu adalah mereka orang yang yazunnun, berprasangka. Berprasangka, jangan pikir ini susun, bukan. Prasangka itu kan ada dua, ada prasangka baik, ada prasangka buruk kan gitu. Yazunnuna, orang yang khusyuk itu adalah mereka yang berprasangka annahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka itu akan bertemu dengan Tuhannya. Dia akan bertemu dengan Allah. Itulah khusyuk. Prasangka dia, keinginan dia, angan-angan dia ingin bertemu dengan Allah. Bayangkan kalau kita ingin bertemu dengan Allah, bagaimana kita khusyuk dalam sholat? Biasanya orang yang ingin bertemu dengan Allah ini kalimatnya tak lama lagi mati begitu. Wah, itu tak lama lagi. Kalau sudah tak lama lagi mau ketemu dengan Allah, sebetulnya tidak harus mati, Pak. Kita itu aja berprasangka mati kembali nak ketemu dengan Allah. Belum. Bukan ketemu dengan Allah dulu, ketemu dengan malaikat. Pasti itu. Pertama ketemu malaikat Israel. Walaupun nggak tahu bayangan Israel, tahu-tahu putus nyawa kita. Tuh, masuk dari alam kubur, ketemu lagi. Bentar, lagi. Nggak ketemu Allah, belum. Ya segampang itu, Pak. Mau ketemu Allah gitu. Bapak mau ketemu wali kota saja, itu payah kali. Pergi ke kantor, tanya sama security, sama satpam, sama satpol pp, saya mau ketemu Pak Wali Kota. Bapak sudah jadi belum? Nah itu. Oh, Bapak Wali Kota nggak ada. Bisa aja Wali Kota ada di atas, di dalam tak ada. Kan itu pesan-pesan sponsor Pak masalahnya. Kalau lagi mau ketemu orang begitu aja susah kita Pak. Tapi kalau kita sudah punya jalur khusus, gampang. Saya mau ketemu Wali Kota, saya sudah telepon beliau, dia ada di atas. Oh, saya kan begitu mudahnya gitu. Ini kita mau ketemu Allah. Segampang itu kan mau ketemu Allah, nggak bisa. Makanya prosesnya panjang, prosesnya lama. Maka sebelum ketemu Allah di akhirat nanti, maka kita ingin ketemu Allah dalam sholat dulu. Mulai kita kepingin sekali ketemu Allah. Makanya orang sholat dia kepingin ketemu Allah. Makanya ketika kita sholat, kalau kita nggak bisa melihat Allah, ya kita Allah melihat kita. Ini gimana orang kita sholat juga perasaan kita takut mana? Seakan-akan nggak ada yang ngawasi kita. Makanya sholat super cepat. Sholat ya, kalau bahasa anak kecil sholatnya tengengil, bahasanya sholatnya naik-naik, dia nggak merasa Pak. Kalau anak-anak itu sholat ramai kan ya Pak, ada yang sudah Allah Akbar tinju kawannya macam-macam. Tapi ada juga orang tua yang kayak gitu masih ada zaman sekarang. Karena biasa dari kecil nggak begitu. Anak-anak ada juga yang sudah Allah Akbar jauh lebih betul. Ada aja kalau setelah dari khusyuk gitu, aku udah ada. Itu udah gede Pak, udah tua, udah punya anak, udah punya cucu, masih sempat juga Pak kayak gitu. Begitulah Pak indahnya kalau sudah bersama. Coba kalau sendiri nggak mungkin dia mau jadi siapa? Mau megang-megang siapa ya? Kalau ada malaikat di sektor Pak, oh berani ya kalau udah ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pertama kuncinya kalau ingin sholat yang khusyuk, ya harus merasa, dia berprasangka, dia punya keinginan mau
ilaihi, hanya kepadanya, raji'una, akan kembali. Jadi perasaan kita ketika sholat, ketika sabar, pertama kita ingin bertemu Allah. Yang kedua, kita yakin bahwa kita pasti kembali kepadanya Allah. Makanya kalau orang berkata kalimatnya inna lillahi wa itu kalimat yang sebetulnya sangat luar biasa. Itu betul. Kita saja kadang-kadang kalimat ini menakutkan. Inna lillahi ada mati dia. Tahunya mati dia jadi inna lillahi wa kan gitu. Padahal tidak harus mati. Jadi dua syarat Bapak Ibu sekalian kalau ingin kita sholat yang khusyuk. Satu, yakinlah bahwa kita ingin ketemu Allah. Yang kedua, yakinlah bahwa kita pastinya akan kembali kepada Allah. Dua syarat ini Bapak Ibu sekalian menjadi utama buat kita kalau ingin sholatnya khusyuk. Karena yang namanya sholat itu dari awal sampai akhir tidak ada lain yang kita ucapkan, tidak ada lain yang kita ingat kecuali Allah. Berarti selesai kita. Itu cara kalau pengen khusyuk. Antara Bapak Ibu kalau bisa sudah khusyuk begitu, ya alhamdulillah kalau sudah bisa. Karena masjid ini luar biasa, siratal mustaqim, jalan yang lurus masalahnya. Gak ada bengkok-bengkok, Pak. Lurus semua. Jalannya lurus, tidak ada bengkok-bengkok. Ini siratal mustaqim luar biasa. Jadi dua syarat yang pertama, yang paling penting yang harus kita yakini bahwa kalau ingin sholatnya khusyuk. Terus pertanyaannya, apa bisa Ustaz? Apa bisa Pak Bu kita ini kepingin ingatnya hanya Allah waktu sholat? Itu pertanyaannya. Bisa nggak kira-kira kita ingatnya Allah saja ketika sholat, gak ingat yang lain-lainnya? Kebanyakan ya, kalau sudah sholat itu ingatnya banyak yang lain-lainnya. Ada yang ingat sandal, sandalnya nanti hilang gimana? Ingat sandal Allahu Akbar. Sudah enak-enak ya. Tahu-tahu nih sandal nanti imam lama betul. Ada, mulai tak konsep. Katanya kepingin khusyuk, tapi ingatnya sandal. Enggak ingat Allah, ingatnya sandal itu. Sampai salat itu jadi cabut cepat, apa sandalnya hilang. Jadi mulai dari takbir sudah oke, masuk kalimat doa kita sampai salam, ingatnya sandal itu. Bisa jadi, bisa. Kenapa? Karena kita masih masukkan sandal ke dalam pikiran dan hati kita. Dan itu juga pekerjaan setan. Sengaja buat kita ini nggak usul, itu pekerjaan setan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya rasa perlu kita selesaikan dulu secara adil. Kalau sandal yakinkan, mau hilang mau tidak terserah. Yakin aja gitu. Apalagi kalau kita bawa HP, HP-nya ketinggalan di jok motor. Wah, sudah Allah. Itu kalau sudah Allah ingat HP-nya di jok motor, yakin saja keluar dari barisannya. Keluar dari barisan. Pengingat dari HP itu, betul kan? Ya kalau nggak gitu, semenjak takbir itu ingatnya HP aja ya Allah. Nanti hilang HP saya ya Allah, nanti hilang ya Allah. Sampai selesai salam, kabur Pak paling pertama. Kenapa nggak doa lagi? Saya takut HP saya hilang. Ternyata memang hilang. Sudah cepat-cepat nggak khusyuk. Sampai ke motor juga HP-nya hilang. Ya memang begitu Pak. Coba Anda sholat, memang begitu banyak. Maka trik kita kalau ingin sholat itu khusyuk, saya belajar kepada Ibu sekalian, ada 3 perkara yang membuat kita sholatnya jadi khusyuk. Yang pertama adalah tafakkur. Tafakkur. Yang pertama itu tumanina, 3T. T yang pertama tumanina, T yang kedua itu tafakkur, T yang ketiga tadabbur. Nah ini baru bisa dikatakan sholatnya khusyuk. Tumanina, tafakkur, tadabbur. Kita bahas satu-satu. Kalau hari ini bisa tuntas 3 alhamdulillah. Takutnya nanti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
lagi gitu. Tanya lagi minggu depan atau bulan depan, tanya lagi 3 day lagi gitu. Nggak pernah habis-habis bahasanya. Pertama tumak-ninah. T yang pertama tumak-ninah. Nah, tumak-ninah itu seperti apa Bapak Ibu sekalian? Makanya ulama-ulama kita di dalam merangkai kegiatan sholat itu sebetulnya kita lihat ada bacaan-bacaan. Contoh ketika kita setelah takbiratul ihram itu kita membaca doa iftitah. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau tidak baca doa iftitah boleh tidak? Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Bu, boleh. Sepakat Bapak-bapak. Kata Bapak-bapak boleh tuh. Doa iftitah. Yang sering kalau pada waktu salat tarawih, doa iftitah tidak dipakai. Kenapa? Kejar cepat. Kejar tayang misalnya. Kalau baca iftitah lama, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah. Lama kali lah imam dia. Ini 8 rakaat dong. Katanya mau musuh. Mikirnya ini 8 rakaat. Lama kali sudah. Allahu Akbar ya Allah, lama kali. Imam yang satu maju. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini baru pasti. Cocok udah pas. Cepat selesai pasti. Dan itu Pak. Nah artinya ketika kita membaca yang diajarkan oleh ulama-ulama kita di dalam sholat yang kita kerjakan itu mulai dari Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah, kemudian kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita membaca surah-surah pendek, masa surah-surah panjang, surah pendek aja, paling panjang Yasin. Nah, dah tu lah, Yasin dah, cukup lah, itu dah panjang lah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu kan kita rukuk. Nah, sudah rukuk apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kemudian yang kita Rabbana lakal hamdu. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau diulang 3 kali, wah, ini berarti betul-betul merasakan nikmat. Tapi kalau kita biasanya ambil jalan pintas sekali saja. Masalah 1 kali mau 3 kali bukan masalah. Ya kan gitu, nggak dibaca bukan masalah sebetulnya. Yang tidak boleh itu tidak ruku. Yang tidak boleh. Jangan sampai sholat nggak pakai ruku. Ada Pak sholat nggak pakai ruku, sholat jenazah. Boleh nggak pakai ruku gitu. Jangan nanti sholat jenazah ruku juga. Kita kenapa ruku? Dosa itu banyak betul dia pakai ruku. Padahal dia nggak tahu sebetulnya sholat jenazah nggak pakai ruku. Orang Allahu Akbar pertama dia ikut, Allahu Akbar kedua orang begini dia ruku. Kaget orang, kenapa ruku? Ternyata banyak dosa. Macam dia tahu ya, ngelak dia supaya dia ada jawabannya. Nah setiap bacaan-bacaan itu Bapak Ibu sekalian sesungguhnya adalah bacaan itu membuat kita tumak-ninah. Makanya kalau kita baca baik-baik, Bapak baca baik-baik. Contoh bisa tumak-ninah ketika doa iftitah. Ibu Bapak baca doa iftitah itu dengan tenang. Gak usah cepat-cepat. Kadang-kadang kita ini lebih simple aja, cepat-cepat aja. Coba pahamkan mereka. Maka tumak-ninah itu penting. Maka dengan bacaan-bacaan itulah sebetulnya kita ingin tumak-ninah. Ruku Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sekali kita baca, imam sudah bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Ayo Bapak membaca tambahan 2 kali atau 3 kali kan gitu. Imam sudah paham, kita yang baru enggak lah gitu. Sami'allahu liman hamidah. Tapi masih sempat kita membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Walaupun cuma sekali, enggak ada masalah. Ketika iktidal Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada juga Rabbana lakal hamdu. Langsung disebut Allah. Silakan tak apa gitu.
sejenak. Dan perlu Bapak Ibu ingat bahwa tumakninah itu bagian daripada rukun. Kalau kajian saya di kitab fikih Safinatun Najah, tumakninah itu masuk ke bagian rukun. Kalau kita belajar tentang rukun sholat itu kan 13. Ya Pak ya, 13 ya? 13 kan? Mulai dari takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, terus sampai salam itu 13. Yang umum ya. Kita pakai yang umum dulu. Yang umum. Kalau saya pelajari di kitab Safinatun Najah itu menjadi 17. Rukunnya 17. Bapak mau pakai yang mana? 13 sampai 17. Saling mau. Sama aja saya pelajari ternyata di yang 13 itu tidak menyebutkan tumakninah. Ya ada ruku, ya ada i'tidal, ya ada sujud begitu. Ada semua Pak. Di rukun yang 17 di kitab Safinatun Najah itu ditambah ruku ada tumakninah, i'tidal ada tumakninah, sujud ada tumakninah, duduk di antara dua sujud ada tumakninah, tambahannya tumakninah. Makanya tumakninah ini penting. Kalau kita sholat seperkilat nggak ada tumakninahnya, ini menjadi masalah. Contoh, ketika zaman Rasulullah ada seseorang yang sholat di samping Rasulullah. Dia sholat, kemudian dia bilang, ya Rasul, bagaimana dengan sholat saya? Apa jawab Rasulullah? Sholatlah engkau karena engkau belum sholat. Beberapa kali itu Pak, beberapa kali begitu terus. Sampai 3 kali dia sholat, baru dia bertanya kepada Rasulullah, apa jawab Rasul? Sholatlah kamu karena kamu belum sholat. Setelah diperhatikan, diselidiki, ternyata sholatnya beliau itu tidak tumakninah. Itu salah satunya. Makanya sekarang kita harus kembali dengan tumakninah itu. Ingin sholatnya khusyuk, ya tumakninah. Tumakninah dulu. Gerakan kita tumakninah dulu. Jangan hari ini tumakninah, besok hilang sudah. Sholat maghrib tumakninah, sholat sunnah tidak tumakninah. Kan ada ini Pak. Waktu sholat wajib jadi imam tumakninah, alhamdulillah. Sekali sholat sendirian luar biasa cepatnya ya Allah. Mari berjalan sebelah ini. Nah ini penting. Tumakninah itu ya sholat wajib, ya sholat sunnah, kan begitu. Maka tumakninah itu syarat yang pertama yang harus kita penuhi kalau ingin sholatnya khusyuk. Oke Bu, paham kan ya? Nah, nggak usah banyak-banyak. Ini banyak tak paham-paham, balik rumah bingung. Mau ngapain belajar subuh-subuh dan anak itu udah capek. Kalau rumah nggak ada yang punya, kan saja gitu. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau kita ingin sholatnya khusyuk, langkah pertama adalah tumakninah. Untuk tafakkur, untuk tadabbur nanti. Jangan dibahas sekarang, nanti jam 6 lewat kita habis nanti. Ya, Bapak Ibu sekalian, setuju Bu? Setuju Bu? Ibu setuju, Bapak-bapak setuju lah. Kalau Bapak-bapak tak setuju, Ibu setuju, bingung kita di sini. Nah, jadi satu saja hari ini yang kita pahami bahwa segala sesuatu yang ingin kita lakukan dalam sholat khusyuk harus tumakninah. Itu yang paling utama. Setelah itu baru tafakkur, baru tadabbur. Nanti tafakkur saya akan jelaskan bagaimana cara kita tafakkur dalam sholat itu. Tafakkur gimana sih supaya tafakkur? Tafakkur itu maksudnya mikir, dan sholat mikir. Ustaz, kemarin tadi nggak usah mikir, sekarang harus mikir. Tafakkur itu ya memang berpikir. Ketika kita sholat, kita harus berpikir. Tapi ingat, pikiran kita mengarah kepada Allah, jangan mikir yang lain.
Makanya kalau sudah BAB, hati-hati. Itu kalau orang BAB itu dijamin Pak soalnya nggak khusyuk, susah khusyuk. Allah, ya Allah, lama kali. Begitu kan? Itu orang BAB. Makanya kalau mau BAB, selesaikan BAB dulu Pak. Udah tinggalkan sholatnya. BAB dulu. Jangan ditahan-tahan. Ini sampai perutnya bunyi, bugar-bugar. Apa ini? Ternyata mau BAB. Sempat terlepas. Datang sholat. Kawan sebelah sudah nggak tahan baunya. Kasihan jadinya. Makanya kalau mau BAB, lebih baik BAB lah dulu. Kedua, kalau lagi hidangan sudah dihidangkan waktu sholat sampai, tutup aja nanti aja. Apa yang dipikirkan? Allah nanti habis sudah itu. Ya udah makan aja dulu lah, gimana sih? Makan dulu baru sholat. Kalau sudah dihidangkan bahwa kalau belum jangan dipikirkan nanti lauknya apa gitu. Kalau sudah dipikirkan. Nah makanya kalau orang tafakur itu mikirnya kepada Allah. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti kita jelasin. Ya. Karena kalau sekarang jelasin tidak mungkin, waktunya nggak cukup. Kemudian yang ketiga tadabbur. Apa itu tadabbur? Mempraktekkan apa yang sudah kita buat dalam sholat, yang sudah kita pikir dalam sholat, dalam kehidupan kita praktekkan. Nah itu baru khusyuk. Jadi gak hanya khusyuk itu dia terus tahu-tahu pulang. Dia Assalamualaikum selesai. Nah gitu juga. Jadi khusyuk itu diatur sampai kehidupan kita sehari-hari. Itulah khusyuk yang sesungguhnya. Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kalau mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan Bapak. 1-2 pertanyaan boleh, 1 aja ya. Silakan. Sambil minum. Ya, agak ada dekat sedikit. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini masukan Bapak sekalian untuk perkara sholat khusyuk kita ya. Karena penting sekali untuk perkara sholat khusyuk ini. Yang pertama tadi sholat berjamaah membawa anak, gitu kan? Ya, membawa anak yang memang anak ini tidak ngerti. Ya kalau saya ini bawa cucu lah, cucu saya itu kan bawah 5 tahun. Kalau sudah sholat dia ke depan juga jadi imam juga. Pada saya yang jadi imam, dia temannya jadi imam. Itu anak kecil yang nggak ngerti gitu ya. Makanya dianjurkan kalau sholat itu tidak membawa anak kecil, kan dianjurkan. Tapi sebaliknya juga perlu kita membiasakan. Kalimat khusyuk yang saya maksudkan tadi, bagaimana kita sebagai orang yang menjalankan sholat betul-betul merasa tenang, kan gitu kan? Sementara ini orang anak ini main sana, main sini, lari sana, lari sini, kan begitu. Jadi begini Bapak sekalian, kalau masalah sholat, ya, sepakat ulama juga bahwa sholat itu jangan terputus dengan anak yang belum balik. Sepakat kita, itu ulama mengatakan begitu. Sholat itu jangan sampai ada anak yang belum balik di antara kita. Contoh nih, sop depan ini, saya bawa anak kecil. Maka yang dianjurkan anak kita ini, yang kecil ini, kita sendiri ambil sop yang paling dulu. Kalau memang anaknya tetap berdampingan dengan dia, kan itu masalahnya. Kenapa ambil yang paling dulu? Karena kita akan penutup. Nah, gitu Pak. Jadi posisi anak itu di samping kita tetap, karena kalau di belakang sama anak-anak yang lain nanti dia main, kan itu masalahnya kan. Kita kepingin anaknya jangan main-main kan sebetulnya. Maka posisi sop
Ya, makanya nanti ilmu yang kedua yang kita pelajari tentang tafakur, tentang mikir tadi. Jadi ketika Bapak Ibu pikir tentang sholat itu sendiri, apa yang Bapak Ibu pikir dari bacaan sholat, itulah membuat kita khusyuk. Kita tidak konsen dengan yang lainnya. Mau lari, mau tidak, segala macam buat kita itu tidak mengganggu buat kita. Ini bagi yang kepingin khusyuknya sudah tingkat tinggi. Kalau tingkat saya masih juga nengok, wih, ini anak dilari-lari depan kita. Masih terpikir kan? Gitu kan? Masih, kita masih tingkat rendahan masalahnya. Kalau orang yang tingkat sudah tinggi, dia seakan-akan berbicara dengan Allah. Seakan-akan dia berucap sesuatu itu benar-benar Allah itu melihat dia gitu. Perasaannya begitu, Pak. Sehingga apa yang dia ucapkan dia mengerti betul. Jadi nggak ada pikiran yang lainnya. Nah, sama dengan ketika orang di dalam masjid mau sholat khusyuk, ada anak, ada segala macamnya. Memang kalau kita masih pikir ke situ, maka tidak akan khusyuk. Nah, tapi kalau kita memang konsen kepada apa yang dibaca dalam sholat, insya Allah yang kita cuma mikir itu apa yang kita baca. Kalau kita berjamaah, yang kita pikir ketika imam membaca surah Al-Fatihah, suaranya atau surah-surah yang lainnya, kita pikir bukan pikir imam itu panjang pendeknya, bukan. Tapi apa yang dibaca imam. Misalnya imam membaca surah Al-Fatihah, mulai dari basmalah sampai waladhdallin, itu kita pahami apa yang dia baca. Ini satu cara supaya khusyuk. Sehingga kita tidak konsentrasi dengan maaf ada anak main ke sana kita tidak mikir lagi. Kita mikirnya imam baca ini kita mau tenang. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, terkadang ketika imam itu membaca surah yang memang menyentuh hati kita, itu kita bisa menangis, merasakan ya Allah betapa indahnya saya, atau begini. Jadi ketika imam membaca surah-surah yang itu menyentuh diri kita, alhamdulillah kita khusyuk jadinya, sampai bisa menangis kita. Orang mau lari mau apa kita nggak penting, kita menjadi khusyuk dengan ucapan kita. Makanya khusyuk yang kedua tahapannya tafakur. Ini yang kita pelajari nanti. Sedangkan untuk anak-anak ini kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa, karena kadang-kadang orang tuh memang kurang ilmu juga, ya kurang ilmu masalahnya. Dia ingin melatih anaknya ke masjid, tujuannya baik, tapi sampai di masjid dia nggak pikir lagi anaknya mau main mau apa, dia juga nggak marah nggak ngapain, ya sudah biarin aja. Teman juga anak-anak, kena pengurus yang galak, dia kalian, lempar itu selesai, besok tak datang lagi. Kita lagi Pak PR, kenapa anak-anak sini buka dari datang ke masjid? Rupanya dia galak Pak, marah terus. Bisa jadi juga begitu, akhirnya nggak datang ke masjid sampai dia tua. Ternyata dia sampai tua tak datang ke masjid. Kenapa? Trauma Pak dulu yang pernah marah sama orang ke masjid. Bisa jadi begitu. Maka kita fair saja. Ya, siapa sih yang tak kepingin anaknya ke masjid kan gitu? Dan siapa sih yang tidak kepingin sholatnya jadi tenang kan gitu Pak? Fair saja kita. Maka kita atur sebaik-baiknya. Ada yang atur anak-anak supaya tenang. Ada yang bawa anak posisinya di ujung, kan gitu aja. Insya Allah kalau kita sama-sama legowo, bahasa Jawanya legowo, merasa tenang, menerima apa adanya semua, kita atur baik-baik. Insya Allah masjid menjadi ramai dengan anak-anak datang, kita juga menjadi berjamaah sholatnya jadi khusyuk. Itu yang kita dapatkan. Insya Allah mudah-mudahan barokah sibuknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu jawaban kami. Mudah-mudahan nanti kita kaji lagi tentang bagaimana tafakur itu. Jadi tafakur itu Pak mulai dari usolli sampai salam. Ini yang mau kita kaji. Bacaannya apa, artinya apa. Tapi bapak-bapak jangan merasa waduh kalau begini belajarnya pusing berat. Udah nggak usah datang lagi gitu. Gak kayak gini juga. Sekilas saja kita. Jadi menjadi tafakurnya yang apa kita baca. Insya Allah begitu. Mungkin begitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa kita perlu panjang lebar. Bukan saya tidak bisa menjawab pertanyaan, menerima pertanyaan, karena waktunya sudah siang. Karena Bapak-bapak juga ada kegiatan-kegiatan lain, termasuk kami ada kegiatan-kegiatan lain yang
Kalau bisa saya infokan kembali, karena minggu depan yang jelas minggu depan itu di Melati, insya Allah. Nah, minggunya lagi nanti mungkin bisa ke sini. Itu aja. Jadi sekali di sini, sekali di sana. Jadi dalam sebulan itu bisa. Kalau tidak ada kegiatan ketiga, sekalian. Ya. Ibu mau tanya, Bu? Enggak. Alhamdulillah. Sudah apa ya. Demikian tadi kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita pahami, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lidjami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara Allah bi nuri shamsika ilayna abadan abadan ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. A'izna 'ala dinil Islam ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli